Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-'izza al-kurama amma ba'd. Ashabul ma'ali, ashabul fadilah, al-quyuh, al-kurama. Al-quyuh itu jamaknya kiai. Al-quyuh, al-kurama, para kiai-kiai yang mulia. Tapi pesan saya jangan dibaca nasab, jadi kuyuhan. Wabil khusus guru saya, mursyid saya, dan kiai yang sering memaksa saya untuk datang di forum alumni ini, guru saya Kiai Haji Muhammad Hanif Muslih Abdurrahman Qasidil Haq. Harus panjang, bedanya dubes dan enggak dubes. Saya seharusnya hari ini sudah ada di Turki, di Istanbul, untuk masalah yang amat sangat penting menyangkut nasib Palestina, yaitu ada pertemuan OKI membahas tentang qadhiyatul Filastin al-muhtallah, occupied Palestine, Palestina yang dijajah. Tapi takdir Allah mengatakan lain. Kebetulan ibu saya meninggal kemarin sehingga saya harus pulang. Ini yang membuat saya akhirnya nyampe juga di reuni ini. Takdir juga mengatakan kemarin ketika Kongres Pancasila yang dibuka oleh Bapak Presiden, saya diminta oleh UGM untuk menjadi al-mudabbis, pendobos, al-mudabbis, dari dabbasa yudabbisu tadbis. Ternyata dubes itu dari kata dabbasa, dobos kan gitu kan. Kalau nggak bisa dobos nggak bisa jadi dubes, dan kalau nggak bisa dobos dengan majas mursal itlaku makana wa iradatu mayakun, Raja Salman nggak akan pernah nyampe Indonesia. Yang saya hormati para guru-guru saya, ada Kiai Ghazali, ada Kiai Lafif, Kiai Muslih Abdurrahim. Saya sorogan beliau dengan takrib waktu itu di ruang depan, saya masih ingat. Terima kasih atas siraman keilmuannya. Terima kasih juga para kiai-kiai, sehingga Kiai Sarafuddin Husain Ad-Dudawi yang Duda, Kiai Ghazali, dan kiai-kiai yang lain saya nggak bisa nyebut satu persatu. Senior saya Kiai Maskuri, Profesor Maskuri, kemudian mantan mahasiswa saya ya, Pak Arwani Tomafi, tapi sekarang jadi atasan saya karena dia komisi 1. Kemudian ada Kiai Muhyiddin, senior saya juga. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, saya 3 hari yang lalu ditelepon oleh Kang Ali Mahsun, Kiai Haji Ali Mahsun, ditangisi saya. Kang, sampean harus nyampe ke Futuhiyah. Saya bilang acara saya banyak Kang Mahsun, saya harus kembali ke Saudi setelah mak saya 7 hari kemarin di Gondorio meninggal dunia. Saya harus sidang OKI tanggal 24. Nah, tapi akhirnya Kang Mahsun ini maksa saya, Kang pokoknya harus nyampe Futuhiyah. Makanya tak pikir, ketemulah sebuah jawaban bahwa keilmuan Futuhiyah, memori Futuhiyah masa lalu merupakan sesuatu yang amat dahsyat, sehingga pada hari ini saya harus hadir di sini. Jadi Kang Mahsun itu kemarin ngerayu saya habis-habisan, dia sampai nangis-nangis. Ini tangis buaya atau tangis politisi, saya bilang gitu. Di samping itu, ini adalah kunjungan balasan karena Kiai Haji Hanif Muslih itu sudah rawuh ke KBRI. Ruangan saya sudah didongani dengan hizib Meranggen.
Hizbul Maroki, namanya Hizbul Maroki, udah didoakan. Sehingga pada hari ini saya harus ke sini karena ini adalah alma mater saya. Saya pernah belajar di sini, mulai alif bata dan seterusnya dan seterusnya. Mohon maaf saya nggak bisa berdiri lama-lama karena saya pakai komputer yang nirkabel. Jadi kita itu harus adalah asronia, harus modern. Jadi kalau model LCD masih pakai kabel-kabel itu masih jahiliyah. Yang di situ sudah ada lambang Futuhiyah, Pak? Sudah ada ya? Saya minta kemarin pada panitia untuk pasang LCD minimal 5. Saya siapkan peralatan khususnya sehingga komputer dari sini ke sana nggak usah pakai kabel. Kita pakai barang goib. Ternyata yang dipasang cuma 1, saya nggak tahu panitia karepe piye kan gitu kan. Aduh sekoriat dipasang siji kecil lagi kan itu. Ya nggak apa-apa. Jadi mungkin bisa dipersani ya. Saya mohon izin saya duduk untuk mengoperasikan komputer yang di Indonesia belum ada. Yang di hadapan bapak-bapak ini adalah lambang Futuhiyah, Ittihadu Khiriji Futuhiyah yang asli. Tapi saya nggak setuju dengan lambang yang asli ini, ada yang gelap, ada yang terang. Ini imbasnya nanti alumninya ada yang gelap, ada yang terang. Ini saya kritik ya ini. Karena Dubes Saudi itu agak ahli IT. Contohnya ini komputer ini nyampe di situ tanpa kabel itu di IAIN Semarang nggak ada. Ya. Di UIN juga nggak ada, di UIN. Nah, makanya hari ini lambang itu saya ganti dengan versi saya, semuanya hijau, semuanya santri, semuanya barokah, semuanya dapat ilmu dari para al-quyuh al-qurama yang ada di Meranggen ini. Jadi lambang yang di sini sudah saya mansuh atas nama Dubes. Karena Dubes itu orang menyebutnya Safirul Jumhuriyati Indonesia Fauqal Adah. Luar biasa, bukan Fauqal Surah loh Pak. Ya. Fauqal Adah wal mufawwad lada al Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Luar biasa, berkuasa penuh kuasa dan semenang-menang. Al-Mudabis. Jadi mohon izin Kiai, lambangnya saya ganti dengan versi yang sudah mengikuti sunnah kalau ini beda modelnya. Ini sisi kiri gelap, sisi kanan terang. Saya khawatir alumni ini ada yang ganteng, ada yang nggak ganteng, kan gitu kan? Ada Parioto tadi. Makanya biar kita itu doanya doa yang bagus. Fontnya juga saya ganti, ya font yang agak bermartabat di Meranggen belum ada, yang tak marbutohnya yang kulter kayak gitu itu. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, mana tadi? Saya datang ke Futuhiyah ini pengen memori dengan sebuah judul Futuhiyah wal futuhiyun bainadz dzakirat al-madiyah wat tahaddiyat al-mudhari'iyah. Orang-orang kita kira. Artinya Futuhiyah dan alumni Futuhiyah. Jadi saya datang ke sini melepas baju dubes saya, ora dubes-dubesan. Protokoler saya hentikan di Jogja, jangan ada yang ikut karena saya mau ketemu dengan kiai-kiai saya. Kalau ada protokol Pak, salaman karo dubes itu antri. Tangani didelok, ada virus apa enggak, kan gitu kan. Delok model Parioto atau Zanasari itu angel masuk. Kemudian datangnya harus saya hentikan di Jogja. Saya nggak kepengen tweet-tweet sampai manggen ngueng-ngueng, itu bagi saya ijabun binafsi. Dan kata Ihya Ulumuddin itu termasuk minar rubu al-muhlikat. Ini bedanya anu santri dubes kayak gini Pak. Termasuk hal-hal yang bisa merusak hati kita. Makanya saya datang ke sini unprotokolir. Saya datang, kadang saya supiri sendiri. Kemudian jalan saya ganti sopir saya, semalam saya ngobrol-ngobrol di Kang Mahsur. Kok nggak bawa tweet-tweet? Padahal kata Pak Farid ini yang dosen UGM,
Dari rumah saya sewon ke UGM aja pakai duit Pak ya. Kemaki tenan maftuh dan tenang kayak begitu. Iki miskin di si ini waro apa kan gitu kan itu kan. Jadi itu Pak Farid itu. Mohon maaf, istilah al-waroka mawaro al-ahadal alam itu metafisika Pak. Jangan diartikan porno. Al-mawaroiyah itu metafisis. Metafisik. Jadi futuhiyah wal futuhiyun bainad dzakirat al-madiyah. Futuhiyah dan alumni futuhiyah antara memori klasik qad madad fi'il madhi wa tahaddiyat dan tantangan al-mudhari'iyah kang bangsa sesuk. Future challenges. Kalau saya tulis Inggrisnya nanti bingung malah kan. Ini model meranggen aja. Ilal mudhari' wa huwa ya'ti lil hadir wal mustaqbal. Kepada mudhari itu sekarang dan yang akan datang. Dan ini adalah tantangan santri kita. Memori klasik kita yang di kamar 12, memori klasik kita yang saya nakal di MAF 2. MAF 2 itu kan sekolahnya bareng cewek, pahalanya banyak kita gitu loh kan? Karena setiap hari godain di depan udik-udik kan gitu kan, syaratnya jadi dubes harus gitu. Kalau MAF 1 karena laki-laki semua orang iso jadi dubes. Niku kenapa guyonan aja. Nyun sewu ini panas banget. Dubes kan biasanya AC. Ini AC. Angin cendela kan gitu. Jadi futuhiyah wal futuhiyun bainadz dzakirat al-madiyah ini yang akan saya sampaikan pada hari ini. Karena apa Bapak-bapak, saya nggak bisa dipisahkan dari Meranggen ini. Ini yang membuat saya akhirnya hari ini saya harus datang ke sini meskipun agak berat, agak confused. Saya harus menyelesaikan masalah yang di Turki, masalah yang di Riyadh, masalah yang di OIC, Organization of Islamic Cooperation, dalam bahasa takribnya Munadhamah At-Ta'awun Al-Islami. Ya. Kalau takrib kan Wadzakarul Musannifi kan gitu kan. Wadzakarul al-Musannifu dibaca Wadzakarul Musannifi. Jadi ini para bapak ibu, Yai Hanif, Pak Wakil Gubernur, Pak kiai-kiai yang lain. Kenapa saya datang futuhiyah? Karena di gambar depan itu kelihatan bahwa ilmu saya dari Mbah Musleh, Mbah Ahmad Muthohar, dari Syekh Yasin. Syekh Yasin saking Muhammad Al-Maliki, saking Abu Bakar Sato, nyambung nih. Dari Ahmad Zaini Dahlan, dari Usman Dimyati, dari Abdullah Sarkawi, dari Muhammad Salim Al-Khifni, Abdul Aziz Yadi, terus Hasan Huri, Ibnu Hajar Asqalani, At-Tanuki, Ayub An-Nablisi, dan seterusnya sampai kitab yang terakhir saya kaji di pesantren itu ya Sunanun Nasai. Nyambung nih. Jadi untuk ngetes santri futuhiyah itu santri tenang, sanad ini punya enggak? Nah orang duwe Mas Kukun diragukan, kudu diupdate maneh, dia harus ijazah lagi sama Kiai Hanif. Jadi saya diijazai oleh kiai-kiai futuhiyah ini untuk membaca kitab-kitab hadis, kitab fikih, kitab tarikh, dan juga kitab-kitab nahwu termasuk Al-Asmuni, kemudian Hasyiatus Soban, Syarah Ibnu Aqil dan lain sebagainya. Sanad salah satunya adalah An-Nasai yang saya tampilkan di sini. Sanad yang kedua yang pernah saya terima dari futuhiyah adalah Al-Bukhari, juga dari Mbah Ahmad Muthohar. Ya Haji Ahmad Muthohar, Mbah Ahmad itu kalau ngaji sambil bilang mesene sampai sekarang misterius itu. Apa yang dikatakan beliau? Betul Kiai Sarafuddin mesene Allahumma sholli ala Muhammad ya apa jenenge kan gitu kan. Sampai sekarang ghairu jalis, tidak jelas apa yang disampaikan oleh Mbah Ahmad itu. Dan itu misteri, dan misteri itu membuat kekangenan seorang santri kepada kiai. Apa jenenge atau Allahumma sholli ala, karena lesan beliau nyuwun sewu ini Macedonia nggak ada ya Profesor Pak Duladi. Saya menyebut dia Profesor Macedonia, ini ke Malaysia ikut persetubuhan tarekat.
namanya persetubuhan tarekat. Padahal persetubuhan di sini itu ya dukhul sama khuruj itu kan gitu kan. Kalau di Malaysia organisasi namanya persetubuhan. Kalau di sini persetubuhan itu terkait sama mahalul qiyam sama qiyamul lail. Pokoknya sing guyu santri. Repotnya ngomong kalau di depan mahasiswa bingung apa maksudnya dosen. Kalau di sini sentil dikit aja, oh, mahalul qiyam. Qiyamu binafsihi kan gitu kan. Kayak Pak Sarafudin itu masih binafsihi gak ma'agwiri dia kan gitu. Karena duda kan gitu. Saya dipesan untuk guyonan. Sanad ini membuat saya datang ke sini dan sanad ini yang membuat saya keterikatan saya dengan Futuhiyah begitu besar. Ketika Raja Salman Khadimul Haramain Asy-Syarifain Jalalatul Malik Al-Mufadda Salman Ibnu Abdul Aziz Al Saud datang ke Indonesia setelah 48 tahun, itu bukan keberhasilan dubes. Itu adalah takdir diplomatik atas doa dari para guru-guru Futuhiyah saya. Hampir mustahil raja datang ke sini. Tapi alhamdulillah dengan hizb Futuhiyah semuanya selesai. Saya nggak mengatakan itu keberhasilan saya, bukan. Ini adalah takdir diplomatik saya. Takdir yang mengantar Raja Salman 47 tahun nggak pernah nyapa Indonesia datang ke sini. Saya rayu Pak Yai. Dikit-dikit kalian pernah belajar ujuman Johar Maknun sama Kiai Mufid. Mertuanya Pak Holik, saya belajar alfiah sama beliau. Piye carane ngomong ini, tapi maksudnya ini. Piye ngomong ijo, tapi maksudnya abang. Maksudnya piye carane ngapusi. Saya pidato di depan pangeran pada waktu itu. 2 bulan setelah saya jadi Al-Mudabis Dubes. Saya bilang, Ashabas sumu, ashabal fahamah. Indama tamma ta'yini Safiran Jumhuriyat Indonesia fawqal 'ada ladal mamlakah al-habibah. Ketika saya ditunjuk menjadi Dubes RI untuk Saudi dan Oki ini, surra bibali an atiya bi mustalahin jadidin. Saya akan memunculkan sesuatu yang baru yang lam yu'raf qattu fi ayyi qamus min qawamisil lughah. Kemaki kan itu kan. Akan saya tunjukkan sesuatu yang tidak pernah ada dalam kamus apapun. Apa meneh kamus munjid ya ora nono sebuah al-kalimatu al-mubtada'ah, kalimat bid'ah saya bilang gitu. Padahal di Saudi kan biasa gitu. Saya sebut di sana ala wahya kalimatus saunisiyah. Saya akan munculkan kalimat yang tidak ada dalam kamus apapun, Inggris, Indonesia, Arab apapun, Persia juga nggak ada. Apa Saunisiyah itu? Saunisiyah adalah ibaratun an kalimatin adimatin wahuma as-Saudiyah wa Indonesia. Saya bilang gitu. Ini adalah singkatan dari Saudi dan Indonesia. Keplok-keplok mereka itu. Kapusan, saya bilang gitu. Kemudian saya teruskan, saya bilang Indama astami an-nasyid al-watani as-Saudi. Ketika saya dengarkan lagu kebangsaan Saudi baru saja, saya ingat ketika saya dulu fa ini atadzakkaru indama kuntu fi madrasah sanawiyah, ketika saya di madrasah sanawiyah. Kenapa? Karena saya sering mengulang-ulang lagu tersebut. Bal innani ukarrir katanya. Bal hafidhu jajidan qabla an ahfad an al-nasyid al-arabiyah. Bahkan saya sangat hafal lagu kebangsaan Saudi sebelum lagu-lagu yang lain. Kan tak rayu seperti itu. Saya nyanyikan lagu kebangsaan Saudi di depan mereka. Wah, akhirnya keplok-keplok semua. Wes karepe dubes Indonesia apa? Saya bilang saya minta satu hal. Raja datangkan ke Indonesia. Alhamdulillah kemarin datang dengan 9 pesawat. Itu namanya ad-diplomasia al-mubtada, bid'ah diplomatik. Jadi harus ada inovasi gitu kan. Dan itu bukan keberhasilan saya, tapi keberhasilan para alumni Futuhiyah yang mendoakan saya dari Wedung sana, dari Dorolegi, Purwodadi, Sukogubuk. Itu saya ketika nonton film di Rukun sana.
Batur Sari dan lain sebagainya. Jadi itu adalah doanya Kang Basit, doanya Kiai Ali Mahsun yang sering online dengan saya dan seterusnya. Hadirin yang saya hormati, masih berapa menit? Dubes itu 1 jam itu $20.000 bayarnya. Ini Pak Adin yang saya hormati, panas banget deh. Ini sanad yang tadi, yang Bukhari, yang ini Nasai, makanya ini harus pakai LCD sebenarnya mau ngaji model curhatnya itu. Kalau model ngawang-ngawang itu yang belakang nggak lihat apa-apa Pak Molis. Ini panitianya siapa nih? Nah sekarang itu bapak-bapak tadi yang disampaikan oleh Pak Muhyiddin, ada namanya Tohu Taising Pancasila dan NKRI. Istilahnya hari ini kuliah di UGM pun nggak akan nemukan kata-kata itu. Mentohutkan Pancasila dan NKRI. Atau dalam bahasa pesantrennya sekarang ini ada zahirat, ada fenomena mengatakan bahwa Indonesia dan al-mabadi' al-khamsah, mabadi' khamsah itu Pancasila, ben ora diharamke tak warapke kan gitu kan. Al-mabadi' al-khamsah dianggap haram, dianggap tersesat, dianggap takfir. Jadi tahrimu wa tadlilu wa takfiru Indonesia wal mabadi al-khamsah. Ini yang terjadi sekarang ini. Atau lebih mudah dikatakan ada gerakan radikalis, fundamentalis dan lain sebagainya. Nah, Pancasila kita, NKRI kita, di kiri kanan itu ada komunis, ada neoliberalis, ada kapitalis, ada sosialis. Ini kita agak cepat. Ada religius ekstremis. Religius ekstremis itu adalah mereka-mereka yang melakukan pembajakan terhadap teks suci keagamaan. Tidak cuma Islam, Yahudi melakukan pembajaan, Kristen juga melakukan pembajakan, Islam juga ada sayap nakalnya. Jadi setiap agama besar itu punya sayap nakal. Saya sebut sayap as-sawamprilu. Sawamprilu itu zamannya semprol itu kan. Karena apa? Mereka melakukan pengkaplingan surga. Nahnu 'alal haq wa hum 'alad dhalalah. Kamilah yang benar dan mereka semua salah. Yahudi ada, Kristen juga ada, Islam juga ada. Itu yang namanya religius ekstremis. Nah, Indonesia ini yang tadi disebut oleh Pak Kiai Maskuri, ada alumni Afgan yang ganggu kita, di Arab Afgan, yang ahli tentang bom, yang ahli tentang weapon training, bisa membuat bom dengan air kencing. Makanya kalau kencing dibutuh ya, hati-hati itu kalau kencingnya diwadahi wong bisa jadi bom itu. Dan bomnya ketika dicampur dengan TNT sama C4RD bisa jadi yang high explosive untuk menghancurkan Semarang dan sekitarnya cukup dengan air kencing 5 kilo. Terutama air kencing perempuan. Loh iya, karena kadarnya lain Pak, kadar ini ya. Kemudian garis keras Ikhwan. Ikhwan itu ada yang garis keras, yang hotline. Kemudian ada yang bloody movement, gerakan yang beraroma darah, dan yang terakhir adalah pembajak teks keagamaan. Irhab atau terorisme itu pertama disebabkan oleh Walidut Ta'amurat Ad-Dualiyah. Produk walid di situ artinya maulud Pak. Walidu fa'alun au mif'alun au fa'ilun bi. Kalau alfiahnya itu kan bikasratin anfa'ilin badilu. Walidut Ta'amurat Ad-Dualiyah, konspirasi internasional seperti yang terjadi di Afgan. Tadi barusan saya lihat Pak Mirza ada ya. Halo Kiai Mirza, apa kabar? Ketua Kesab dulu, kemaki Nepal di sini. Tapi kemaki karena sayang. Yang kedua, Walidut Tatarruf Ad-Dini, produk dari ekstremitas agama. Kemudian Walidut Daulah Al-Fasilah, produk dari negara gagal.
kemudian produk dari krisis al-awdo' dan azmat, yang terakhir adalah walidu tasisin nusus al-muqaddasah atau produk politisasi terhadap teks-teks keagamaan yang marak di Indonesia akhir-akhir ini. Politisasi terhadap teks-teks keagamaan, seperti yang pernah dilakukan oleh demonstran Ali bin Abi Thalib ketika itu. Hei Ali, kita harus melakukan kembali kepada Al-Quran, harus Islamic law enforcement. Demo itu akhirnya dijawab oleh Ali, omonganmu itu apa, tapi tujuanmu orang genah. Ya nah, cara Bib Mutahar, ya nah, omonganmu apa tapi tujuanmu jahat. Kalimatul haqqin yuradu biha atau urida biha batilun. Itu kata-kata Ali. Ini yang saya sampaikan tadi. Sayap-sayap radikal agama besar. Islam biasanya sayap radikalnya itu menggabungkan antara agama dan negara. Pokoknya iki kudu ana negara Islam dipimpin khalifah, padahal khalifah itu kudu suku Quraisy. Kiai Hanif nggak bisa jadi khalifah karena keturunannya juga Quraisy. Saya juga nggak bisa. Saya naik ke atas ke Mbah Rosid ke Mbah Rojivan, ke atas lagi ketemunya Empu Gandring saya itu. Kan nggak bisa jadi khalifah. Khalifah Alaimatul min Quraisyin. Karena harus dari suku Quraisy. Orang Indonesia yang bisa jadi khalifah cuma satu orang, Quraisy Shihab. Jadi apalagi kemarin yang namanya HTI ya. Mohon maaf bahasa Inggris saya, untuk lali yang bahasa suburan itu. HTI itu kan kepengen ada khilafah di sini, padahal hadis satu-satunya yang dijadikan dasar itu ada dua rawi yang bermasalah. Satu namanya Habib bin Salim, yang satunya Ibrahim. Fihi syai'un wa maskuk wa matrukul hadis itu. Bagaimana membangun bangunan besar hanya dengan pondasi yang amat sangat rapuh sekali dalam bahasa Madura. Jadi sebenarnya ya al-hilmu al-mustahil katanya, mimpi yang mustahil. Kemarin Pak Jokowi sudah melakukan dengan perpu itu. Oke, Kiai Hanif salam dari Pak Presiden, nggak bisa rawuh. Kemarin ketemu saya di Jogja, Kongres Pancasila, saya matur sama Pak Presiden, bodoh presidennya kan. Cuman kalau pulang ke Indonesia hilang saya. Kalau kembali ke Saudi saya jadi presiden. Kalau kembali ke Indonesia ya jadi santri ini hari menet, kongkon. Lali yang santri ini jadi dubes lali gitu. Nyuwun sewu ya nih. Karena sayangnya beliau sampai ketika saya dubes beliau rawuh ke Riyadh. Yang kedua, sayap radikal yang di Kristen. Jadi ini biar adil, tidak hanya di Islam yang nakal, di Kristen juga ada neokonservatif yang menguasai Gedung Putih Amerika ketika George Bush. Itu adalah sayap nakalnya Kristen. Dan yang terakhir, yang kemarin memasang gate-gate yang ada di Israel, di Palestina, itu adalah sayap Yahudi yang nakal. Yahudi yang nakal menggabungkan antara asy'abu. 1 menit lagi ya, 1 menit ya. Padahal setelah itu cek wakeh gitu kan. Oke, kita percepat. Nah, Indonesia untuk melakukan itu bagaimana? Untuk menyetop itu semuanya bagaimana? Kita punya modal besar, huge equity, yaitu al-wahdatu fit tanawu'i wat tanawu'u fil wahdah. Bersatu dalam keberagaman. Ini bahasa Inggris aslinya, biar sesuai dengan godaan Meranggen kita arabkan. Al-wahdatu, unity in diversity. Bersatu dalam keberagaman dan beragam dalam persatuan. Itu Indonesia. Ini yang disampaikan oleh Pak Jokowi di mana-mana. Kita sudah teruji untuk melakukan itu, untuk memproteksi itu. Nah, strategi kita yang paling ideal adalah saya sebut dengan 4D untuk menghadapi yang nakal-nakal itu, baik yang dari Kristen, yang Yahudi, yang Islam. D yang pertama adalah denying. Kita tolak ideologi itu. Makanya nanti harus ada deklarasi
Tapi kata-katanya yang rada bener Pak, nanti bulet teli repot nanti. Yang kedua diminis, kita persempit gerakannya. Yang ketiga kita taklukkan jaringannya, dan defense kita pertahankan nilai-nilai kita, nilai-nilai kefutuhian kita, nilai-nilai kepesantrenan kita. Kita loncat tinggal 1 menit. Nah, ini yang saya sebut dengan tradisi santri. Kita menghadapi jaringan-jaringan kekerasan itu dengan pertama ad-dalu al-arba'u. Dal yang 4. Dal yang pertama adalah ad-dirasah as-samilah haula kharitatil harakah al-irhabiyah, melakukan kajian komprehensif total terhadap jaringan teror itu. Yang kedua ad-difa al-jama'i, bukan jimai Pak ya. Melakukan difa ala itu artinya menyerang. Kalau difa'an itu mempertahankan. Ad-difa al-jama'i ala hadhil ideologiyat al-unfiyah. Kita harus melakukan penolakan kolektif terhadap ideologi yang keras ini. Dan yang ketiga, ad-dawamu fit tadmir wa tafkiki sabkat wal ma'alim wa at-ta'alim wal mutatarrifah. Kita hancurkan idiom-idiom mereka. Dan yang keempat adalah da'mu wa ta'zizul afkar al-wasatiyah al-mutasamihah al-munsifah, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Mas Guri tadi. Kita melakukan dukungan, penguatan terhadap pemikiran-pemikiran yang mutasamih. Bukan tasamuh, salah kaprah, itu mutasamih. Islam kok tasamuh, Islam yang mutasamih gitu loh. Kayak Islam rahmatan lil alamin itu i'rabnya apa itu? Gue Ghazali juga. Kalau menurut saya takkidul Islam karahmatin lil alamin, bukan Islam rahmat. Itu dipaksa jadi maf'ul atau taklil juga nggak ketemu gitu. Jadi takkidul Islam karahmatin lil alamin. Nah, negara harus punya CCTV ideologi. Ini yang sudah kemarin saya usulkan di UGM, ideological surveillances. Kemudian negara harus punya bedah hukum ideologi, karena sebenarnya terlambat kemarin masalah HTI itu, dan terakhir adalah solusi komprehensif. Kemudian saya jelaskan juga tentang pidato Pak Presiden ketika di Saudi kemarin. Pak Presiden mengatakan bahwa Indonesia sudah berpengalaman untuk menghadapi terorisme. Harus ada keseimbangan antara soft power dan hard power. Ini ruangan yang dipakai Pak Presiden ketika di Saudi kemarin. Ini gambar beliau. 5 negara dapat fasilitas bicara. Monggo Pak Bagus. Monggo. 5 negara dapat fasilitas, full facility dari Saudi, salah satunya adalah Indonesia. Ini foto Pak Jokowi, dan miripnya sama saya. Kemudian, mana tadi? Ini Pak Jokowi, ini nanti Pak Wiranto, ini Pak Wamenlu. Nunjuk saya gara-gara apa? Lapor kepada Presiden. Pak Presiden, ini dubes kita malah pacaran sama anaknya Trump, katanya gitu. Ivanka. Pak Jokowi hanya ngelirik saya. Ya dubes ya kudu isonan, katanya gitu. Nah ini fotonya dubes sama anaknya Trump. Gaya itu. Ivanka Trump. Ini yang disampaikan Pak Jokowi pada waktu itu ada tentang terorisme. Dan yang terakhir, maka forum ini harus menuju ke arah nahwa taufiqi wa ta'kidil Islam karahmatin wa salamin lil alamin. Kalau ini kaidahnya udah jurumiyah ini. Jadi mempertegas, menguatkan Islam sebagai agama rahmat dan perdamaian untuk semuanya. Dan tugas kita, Islam adalah dinul rahmah, Islam dinul salam, Islam dinul mahabbah, Islam dinul iqa, Islam dinul wasatiyah, Islam dinul ta'awun al-istimai, nggak usah saya terjemahkan, Islam dinul musawah equal, Islam dinul tawazun, Islam dinul adl, dan
Yang terakhir, kita tunjukkan nilai-nilai keindonesiaan kita, tolak terorisme, tolak kekerasan, dan tolak ekstremisme. Dan yang paling terakhir, ada sebuah film dari adiknya Hasan Albana, di situ namanya Jamal Albana di rekaman. Kalau Jamal Hasan Bana itu orangnya keras, pendiri Ikhwan. Kalau adiknya ini agak moderat. Dia mengatakan jihad di abad modern tidak hanya mati bareng di jalan Allah, tapi bagaimana kita bisa hidup bareng di jalan Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya nggak bisa lama-lama karena waktunya sangat terbatas. Jadi saya kesini karena Kiai Hanif sudah rawuh ke sana. Ini ketika beliau berdoa di ruangan saya. Ini berdoa Kiai Hanif, jadi beliau sangat perhatian sama santrinya yang beling. Saya itu sebelum beling kalau ada orang cantik tak pacarin. Orang tahu orang paling cantik di Futukia mesti dipacari Mafto, Mahabai, ngoco surat Yusuf ping 7 tanpa ambegan. Kemudian kehadiran Raja Salman kemarin di Indonesia ini adalah keberhasilan Futukia. Doa yang sangat-sangat dahsyat dari guru-guru saya Futukia dan santri Futukia. Sesuatu yang sebenarnya hampir mustahil Raja kesini, tapi alhamdulillah kesini dan nambah 3 hari lagi. Banget kerasane. Karena saya akusi Indonesia adalah qit'atul jannah fi alamil musyahadah. Potongan surga yang diturunkan di bumi. Boleh di Bali memang surga kan nggak ada pakaian kan gitu kan. Ini foto saya terakhir ketika beliau pulang dari Bali ke Saudi. Doakan para kiai, para ibu-ibu, para santri, semoga saya bisa menjadi pelayan, bukan pejabat ya, pelayan rakyat yang ada di Saudi, pelayan yang amanah, care sama mereka, karena jabatan itu kadang menjadi sebuah khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Doakan kami sabar melayani 1 juta orang Indonesia yang ada di Saudi. Wa akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.